At the end of the day, bisnis itu P&L-nya tuh profit and loss gitu kan ya. Ya balik lagi, bisnis yang instan, jatuhnya juga instan. Ya, Bener nggak sih? Ya. Gue pernah baca gini, lo kalau misalkan mau nge-reach 100 juta, 0 sampai 100 juta gitu, lo harus kerja keras. 100 sampai 1 M, lo harus bekerja lebih keras gitu. Tapi 1 M sampai 10 M, lo harus invest. Statementnya bener nggak? Nah ini dia nih, orang di balik media yang suka goreng-goreng. Wow, Yang Pisang merah-merah. kali goreng, pisang Yang kali. merah-merah itu. bukan Bro, BDI kan? lu nggak pakai Apa sih? baju lokal lo. Lokal, Nih, parah ini lo. kita nih lagi di zona Indonesia. kan lagi nih. transisi. Asik. Bukan, lagi di zona Indonesia nih. Ya, Indozone. siapa? Ini Indozone. Di baliknya Indozone. Bro, real. Wah, gimana bro? Sehat, bro? Thank you. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah ini kayaknya bakal banyak kita gali ya, pertanyaan-pertanyaan yang seru di Iya. balik Iya. media yang suka digoreng-goreng, yang suka ngegoreng-goreng, bukan digoreng lagi, yang suka ngegoreng-goreng. Kayak banyak banget viral dari kontennya Indozone nih. Tapi Iya, seneng gue Indozone tuh tidak terafiliasi. Iya kan? Afiliasi mulu. Terafiliasi. Bukan afiliasi sama yang merah kan? Terafiliasi sama millennials dan Gen Z. Wah, itu Iya. maksudnya. Masalahnya, Untung udah disapuin. masalahnya saya mau pasang di Indozone udah kemahalan. Nanti spesial rate lah. Asik, Spesial asik, rate. asik. Local brand ada special rate kita. Oh Masya Allah. Kita soalnya pengen bantu UMKM juga sama local Nah, brand. Nah, itu. cakep tuh. Kita Gitu. pro ke situ. Masya Allah, keren Terus dia banget. juga punya ini nanti IP. Mungkin nanti yang connect ya. Iya, iya. Connect tuh nanti bisa diceritain. Nah kita Itu coba keren. tanya-tanyaan juga tuh Audiens IP, udah keren. bisnis IP kayak gimana. Karena kita judulnya aja udah Local Hero. Nah ini salah satu Local Hero Indonesia yang mesti kita gali ilmunya apa sih, kayak gimana sih pengalamannya selama ini kan. Sharing lah ya. Ya dong, harus dong. Nih, Kalau- audiens kita nih semuanya ada 50 juta followers, 50 juta subscriber. Amin, amin. belum sampai. Kalau lu search di Google mah udah langsung top of mind, Real Tasmaya. Oi, Soalnya namanya jarang. Real Tamasya biasanya. SEO-nya bagus. kita judul kita Local Hero-nya ini subscriber udah berapa sih kita? Satu, 1, 2, 3, 4, 5. 10 paling. Kan tadi gue bilang 50 juta, ini akan ke Iya. sana. Iya. Gila. Menuju OTW. Menuju. Nah, kalau dari gue ya Real ya. Hmm. Kan gue pernah di media nih. Pernah di media. Nah, kalau misalnya dari Indozone sendiri nih, sebenarnya peran media itu ya, background-nya juga lu invest akhirnya di media. Itu tuh basicnya dari mana sih? Maksudnya karena lu penasaran sama environment media kah, atau lu bisa nge-reach orang banyak atau gimana? Iya, ya. Mungkin awalnya tuh kita ngelihat media itu evolving-nya tuh sangat cepat gitu kan. Terutama pada eranya sosial media gitu. Iya. Yang tadinya media itu harus kita bikin hard asset, Paper gitu ya? apakah paper, apakah majalah, apakah portal, menjadi very agile gitu ya, karena ada sosial media bisa lewat platform A, platform B, platform C gitu ya, dan semuanya kita ngobrol bertiga nih, ini bisa jadi media nih besok nih atau Iya, 1 betul. jam kemudian gitu. Jadi Iya. barrier to entry-nya makin rendah gitu ya. Tapi at the end of the day orang membutuhkan media karena mereka membutuhkan informasi. Kita semua membutuhkan informasi. Yang kedua kita butuh afirmasi juga, atau kita membutuhkan justifikasi bahwa media itu reliable atau enggak gitu. Karena saking banyaknya gitu kan. Nah, maka dari itu pada saat kita melakukan investasi ke media, kita ngelihat generasi sekarang itu behaviornya udah sangat berbeda dengan generasi kita. Mereka baca berita itu dari title. Itu membuat mereka udah ngerasa, gue udah tahu nih berita ini gitu. Pada saat mereka interest, baru mereka go dig down gitu ya, ke dalam linknya, ke dalam segala macam. Lalu yang kedua, mereka itu video based, udah bukan text based gitu. Itu Benar. aja behaviornya udah sangat berbeda. Iya. Lalu yang ketiga, berita-berita yang mereka baca itu rata-rata berita sidebar. Gitu, misalnya kayak Messi pindah ke PSG, semua berita pasti Kayak akan gitu. memberitakan itu. Tapi kita memberitakannya Messi datang ke Paris untuk signing PSG, tinggal di hotel yang 1 malamnya
$100.000 rated. Jadi maksudnya Yeah. ternyata interestnya anak zaman sekarang lebih ke Details. sidebar news Sidebar, yang kayak yeah. gitu. Karena mainstreamnya mereka udah baca yang Udah biasa, mainstream ya. gitu loh. Nah, jadi kita harus pintar-pintar gitu. Nah, apa yang membuat kita mencoba berbeda? Kan kita harus ada diferensiasinya USP-nya. Nah, kita ngelihat bahwa semua media itu Jakarta centric gitu ya. Jakarta Center. Jadi apa yang terjadi di Jakarta tuh kayaknya 80%, 70% tuh semua media akan mengcover itu karena mereka interest itu. Nah, Indozone kita mencoba hyper local gitu. Kayak contohnya apa yang terjadi di Bandung sama orang Bandung, gua nggak perlu tahu apa yang terjadi di Kemang gitu. Jadi yang lebih relevan sama mereka. Mungkin bahasanya juga lebih pakai bahasa Sunda bisa jadi gitu, atau bahasa Makassar pakai bahasa Makassar gitu. Jadi lebih hyper local base gitu. Yang kedua, 70% sampai 80% konten kita itu dari kita namanya Z Creators. Jadi Z Creators itu kita udah punya hampir 100.000 tersebar di seluruh Indonesia dan mereka kontribut ke kita. Itu mulai dari mahasiswa, anak sekolah segala macam gitu. Jadi mereka yang selalu kontribut kita dan mereka dapat insentif juga gitu. Jadi demokratisasi konten tuh terjadi di situ gitu. Jadi kalau misalnya ya media besar, media mainstream kan pasti ada kepentingan tuh. Kalau kita ya mereka yang punya kepentingan ke kita gitu. Mereka yang memberikan insight ke kita gitu, memberikan konten ke kita. Jadi kita pengen juga lebih luas gitu kan. Iya, spreadnya lebih luas. Spreadnya lebih luas. Mereka bisa menjadi ya kalau di bisnis yang lalu gitu ya, misalnya ada online driver gitu ya, sama platform online-nya gitu ya. Gua media dengan si Z Creators ini gitu. Keren Kita pulang banget. bisa jadi nulis segala macam. Sebenarnya kita ini semua content creator kan, dengan sosial medianya kita kan, dan apabila kita merasa itu oke, kita kasih ke Indozone bisa nih. Gue baru tahu nih ternyata ada Z Creators-nya di balik Indozone. Sekarang Indozone tuh ada berapa cabang media sebenarnya? Kita nggak bilangnya nggak cabang. Apa tuh? Kita bilangnya Z Creator Hub. Nah, Z Creator Hub itu ada di tiap-tiap universitas. Jadi kan tiap university yang kita engage itu, kita partner, mereka biasanya punya ekskul media kan. Nah, itulah menjadi hubnya kita gitu. Tadi kan lu bilang hyper lokal. Berarti kayak di Tangerang lu punya lagi sendiri. Di Bandung lu ada lagi sendiri. Betul. Oh, ada berapa berarti sekarang? Mungkin sekarang kalau kita bilang 100. 100. Jadi tiap daerah tuh ada yang megang. Ada yang megang. Terus dia pakai anak kuliahan kan. Nah, anak gini, kuliahan gue tuh penasaran banget ya. Ya teman-teman gue juga yang media juga banyak ya. Ada teman-teman ya punya Volkatif lah, Dagelan lah, apa namanya, Volix dan segala macam. Gue penasarannya gini. Sepotensial apa sih bisnis media ini sampai kayak ya gue lihat kayak sekarang yang punya dagelan Volkatif kayaknya si Dani ini jalan-jalan mulu nih ke luar negeri gitu kan, kayak enak banget gitu. Gak usah dijawab sekarang, dijawabin nanti aja. Tapi maksud gue kayak apakah semenjanjikan itu kah gitu kan si bisnis media ini sampai sebisa segitu besarnya dan di satu sisi kan si Iril juga orang investasi kan. Nah, kenapa sih lu akhirnya mau juga invest ke apa namanya bisnis media kayak gini? Ini jangan jawab dulu, ntar sambil berjalan aja ya. Jadi itu sambil jalan itu biar penasaran penonton kita penasaran. Nah, tapi di luar itu adalah sekarang lu tuh udah menginvest ke berapa perusahaan sih sejauh ini so far? Dan apa yang lu lihat dari perusahaan-perusahaan itu sampai lu mau invest? Cukup banyak mungkin ya. Gua mulai start investment tuh 2015, berarti 10 tahun yang lalu. Karena background gue sebenarnya gue orang bank. Gue banker, terus gue investment, akhirnya gue start my own investment company lah, sama beberapa partner gitu. Nah, awalnya kita, kalau bahasa kerennya tuh inkubator lah. Inkubator, gitu. Tapi lebih ke kreatif industri. Karena biasanya teman-teman kreatif itu punya akses yang susah ke funding gitu ya. 10 tahun yang lalu beda sama sekarang nih. Ya kan kalau sekarang nih udah semakin terekspos segala macam. Tapi 10 tahun yang lalu ke bank nggak bisa karena harus ada kolateral. Terus mereka mau cari investor, mereka pasti akan ngelihat returnnya gimana, BEP-nya gimana. Terus yang ketiga
lifetime-nya berapa lama nih si teman-teman kreatif ini. Biasanya kan kalau teman kreatif itu identik dengan seniman gitu kan. Jadi harus didampingi oleh orang yang bisa komersil gitu ya. Nah, sebenarnya perkawinannya tuh di situ. Bagaimana kita menemukan founder yang sangat kreatif, yang dia punya visi yang bagus segala macam, tapi bisnis side-nya biar kita yang handle. Jadi fokusnya dia itu mengembangkan kreativitasnya. Iya. Gitu. Karena biasanya orang kreatif tuh bablas tuh. Iya. Kata kuncinya founder yang sangat kreatif. Iya. Berarti Go banget. sangat kreatif itu kan abstrak gitu ya. gue banget. Aduh, ujungnya abstrak. Pede banget. Kreatif abstrak. Iya. Kalau abstrak tuh. Iya, tapi maksud gua biasa gitu kalau teman-teman yang kreatif biasanya kan akan terlalu idealis Iya, gitu ya. iya, Nah, iya. biasanya kita perkawinannya ada di situ gitu. Balancingnya ada di situ lah. Gua ada pertanyaan seru sebenarnya, kayak ini mungkin juga di pertanyaan gua kayak banyak startup yang diinvest apalagi selama semasa pandemi ini diinvest gede dan tumbang. Ya. Nah, sebenarnya lu sebagai investor nih ya, investment itu apa sih sebenarnya yang lu lihat tuh? Kan kalau ngomongin kreatif biasanya yang dijual sama startup ini kan sisi kreatifnya kan. Dan orang invest tapi ternyata pada kenyataannya akhirnya startup digital terutama banyak tumbang. Nah, terus akhirnya sebagai investor lu apa yang lu lihat sih sebenarnya, apakah justru sekarang akhirnya lihatnya yang sudah sustain dulu baru lu mau invest, atau yang baru mulai lu berani invest juga? Nah, gimana tuh? Ya sebenarnya startup sama kreatif itu berbeda ya. Oh, kalau oke. kreatif biasanya brand segala Ya, macam ya. ya. Kalau startup condongnya ke teknologi gitu-gitu ya kemarin ya segala macam. Nah, sebenarnya nggak ada formulanya sih. Kita nggak bisa juga bilang oh gue invest di Reja atau invest di Angga udah pasti sukses, kan belum tentu juga Oke, ya. ya. Tapi ada mitigasi resikonya lah. Mitigasi resikonya bisa kita lihat gitu. Pada saat kita invest di satu founder, dia sejauh apa nih dia bisa membuat visinya, bisnis plan-nya dan segala macam gitu ya. Tapi di situ kita dampingi gitu. Nah, sama yang kedua, yang paling penting semenjak COVID terjadi itu adalah fundamental. Jadi at the end of the day, bisnis itu P&L-nya tuh profit and loss gitu kan ya. Oke, benar. Jadi nggak ada valuasi itu kan di awal-awal itu gitu valuasi kan. Tapi tuh. kan Iya. P&L-nya kan yang di bottom tuh di sini gitu. Nah, fundamental bisnisnya ini harus kelihatan dulu. Ini jalan apa enggak nih, visible apa enggak. Kayak contohnya, gue subjektif gitu ya, gue mau bikin restoran nih gini. Tapi sebenarnya balik lagi, kalau orang kan subjektif kayak gue suka kopi nih, gue bikin kopi gitu ya. Padahal ada 1.000 kopi di daerah lu gitu, diferensiasinya apa, USP-nya apa, dia nggak penuh dengan research dan lain-lain, akhirnya cuman subjektivitas gitu. Nah akhirnya itulah yang membuat kita kayaknya teman kita ini atau yang mau kita invest ini masih penuh dengan emosi, subjektif segala macam, tidak ke kreatif tapi lu udah ngerti komersil nih. Gue bikin ini karena diferensiasinya ini, USP-nya ini, kompetitor begini segala macam. Jadi dia udah mapping tuh segala macamnya gitu. Nah, soalnya yang gue lihat saat ini adalah akhirnya beberapa investor akhirnya udah mulai mundur untuk menginvest perusahaan-perusahaan apalagi yang masih baru. Ya. Udah mulai kayak, aduh ntar dulu deh, lu tunggu berapa dulu deh, setahun dulu, 2 tahun dulu, atau 3 tahun dulu, lu terbukti baru gue mau invest gitu. Ya era investasi 10 tahun yang lalu sama sekarang juga beda. 10 tahun yang lalu itu liquidity, kan banyak investor luar, venture capital ke sini, mereka mau mendisburse liquidity itu, karena liquidity itu cheap gitu. Interest rate-nya rendah. Okay. Sekarang setelah COVID interest rate-nya naik semua gitu. Nah, jadi akhirnya liquidity jadi mahal gitu. Nah, jadi balik lagi, valuasi itu kan menjadi sesuatu yang diawang-awang. Balik lagi ke fundamental. Jadi orang atau investor sekarang akan melihat fundamentalnya dan bagaimana mereka running rate-nya untuk dapat profitability gitu. Itu lebih ke situ. Kalau teman-teman yang baru mau usaha nih misalnya, dia anggap ya tadi benar-benar baru benar-benar mau usaha, apakah si perusahaan baru itu punya potensi, punya fundamental yang kuat, ataukah si perusahaan baru itu udah pasti nggak punya fundamental? Apa gimana menurut? Fundamental itu menurut gua akan bisa dibangun gitu ya, step by step gitu.
Cuman kalau learning dari setelah COVID dan lain-lain, dan sekarang kompetisinya seperti sekarang karena ada sosial media, ada TikTok, ada apa segala macam. Medianya jadi lebih besar, orang bisa membandingkan lebih banyak gitu. Opsinya kan jadi lebih banyak. Kuncinya itu adalah finding your niche gitu loh. Jadi niche-nya kita tuh pada saat kita membuat usaha tuh di mana gitu loh. Jadi ya balik lagi, kalau kita bikin kopi ya semuanya kopi. Bedanya apa bro? Bedanya? Gitu. Kita bikin agency, semua agency bedanya apa bro? Bedanya gitu. apa? Betul. Ada juga startup minuman tuh yang kemarin apa ya? Kemarin juga baru tutup total tuh. Ya ada yang sih. depannya H itu. Iya. Bukan. Teguk. Depannya T. Oh. Ya nggak boleh dibahas dong. Ya itu dia. Tapi itu dia tuh mungkin terlalu percaya diri kali ya. Dia tuh ekspansi besar-besaran kan. Ya itu, karena tapi kan OPEX-nya gede. Zaman waktu itu karena liquidity murah, investor invest, burning money-nya mereka tuh jor-joran. Akhirnya ya ibaratnya badannya udah terlalu besar, pada saat udah susah, sales-nya nggak nyampe, kompetisi makin gede, OPEX-nya udah tinggi kan. Nah kita juga mengalami yang sama. Tadinya kita juga tiba-tiba diinvest, kita punya karyawan hampir 100. Kemarin kan 2 tahun yang lalu sempat winter tech, ya kan? Betul, wah babak belur juga. Akhirnya kita trim down sampai dari 100 sampai 30. Tapi ternyata begitu kita udah lean, kita bisa dapat revenue 2 kali lipat dibanding waktu kita sebesar itu. Dan posisinya kita sekarang itu udah profitability dibanding waktu kita sebesar itu gitu. Ngerti nggak? Jadi maksudnya ternyata burning money atau besar itu tidak ada zamannya dong. Itu satu tidak zaman dan tidak efektif gitu loh. Betul. Ya makanya sebenarnya gini. Yang gue lihat sih memang yang pada jatuh itu ya sorry to say ya. Itu banyak kan tech company ya. Tech company yang bisa dibilang kayak wah jor-joran ngeluarin uang, jor-joran apa segala macam. Karena kan kalau di tech company itu yang mahal itu adalah acquisition user per acquisition itu user per acquisition cost-nya tinggi. Karena 10 tahun yang lalu kan nyarinya acquisition user kan. Dari active user. Beda sama consumers. Kalau lu jual consumers itu kan orang bisa nge-taste rasanya, orang langsung dapat benefitnya segala macam, langsung tuh word of mouth-nya ketular segala macam gitu. Apakah masih ada potensi si bisnis tech company ini atau di bisnis digital, entah itu aplikasi apa segala macam, masih punya potensi untuk diinvest gitu? Bukan diinvest, untuk hidup malah, maksudnya untuk jalan itu. Pastilah. Pasti ya? Pastilah, teknologi is always evolve gitu. Sekarang dari zamannya kita teknologi, sekarang udah AI, nanti the next big thing robotics segala macam. Jadi kalau kita nggak adaptive, ya kita akan ketinggalan. Tergantung caranya gimana, kan? Tergantung fundamentalnya. Jadi sekarang di reverse gitu loh. The fundamental itu mesti solid dulu. Teknologi is a supporting. Kalau dulu kan wacana dibikin story-nya dulu nih, teknologinya. Baru fundamentalnya dikejar. Gue jujur sorry itu saya grebe gitu kan. Kita memang kan basicnya justru bukannya tech company. Kita justru basicnya adalah fundamentalnya adalah core bisnisnya adalah retail sebenarnya. Betul. Gue jujur kayak ini pengalaman gue pribadi ya. Gue ngiri aja sih kayak anjir enak ya orang diinvest dan segala macam. Tapi gue bersyukur sekarang. Ya karena fundamental lu kuat. Betul, ternyata. Makanya kayak sekarang lah gue masih bisa bertahan sampai detik ini loh. Sampai alhamdulillah sampai detik ini, tapi mereka valuasi itu fata morgana, bro. Nah, itu. Valuasi fata morgana, lo inget tuh, valuasi fata morgana. The real money is yang terlihat. Gitu kan. Kayak dan gue juga sering baca-baca ternyata malah ya investor luar maupun lokal malah ngelihatnya udah mulai physically terlihat gitu kayak retail apa segala macam. Tapi balik lagi ya, teknologi is inevitable, jadi tidak bisa dihindari. Kita harus adaptif gitu. Adaptif, menyesuaikan. Jadi nilai tambah juga gitu kan. Ya memang sebenarnya kayak sekarang ya gue bisa bilang adalah beberapa case teman-teman retail bisnis jualan produk lah ya. Ini udah mulai bukan menghindari lah, udah mulai kayak membatasi jualan di e-commerce. Karena
tinggi makin banget. gede bro, Iya. potongannya udah hampir udah sama kayak lu consignment Iya. di Udah gitu banyak, lu kalau- banyak yang udah cabut malah kan. Nah, Bener. akhirnya orang bikin web sendiri gitu kan, Iya. bikin web sendiri, dia jualan, udah gue jualan web atau memang ya udah gue fokusnya offline aja lah. Iya, iya. Offline malah lebih bagus gitu kan. Memang Ya cuman offline juga kejar-kejaran sama stok, store, capital, gitu-gitu consignment, kan, cost, consignment dan segala macam. Memang iya itu kalau kayak capital kita nggak kuat, lu di Babak offline belur juga. susah babak belur juga. Makanya sekarang kan kalau yang gue tahu ya, trennya di offline itu karena si property landlordnya juga membutuhkan tenant. Jadi akhirnya ada sharing cost di situ. Nah, Iya. ada profit sharing atau Profit gimana? sharing, iya, betul. Akhirnya ditemukanlah ke apa ya? Ibaratnya fairness-nya tuh di situ. Fairness, ya. Kalau dulu kan Iya. si landlordnya atau si propertinya, gue nggak peduli. Yang penting lu sama gue bayar gitu. Win-win solutionnya Win-win lah. solutionnya tetap. kan Iya, dapat, betul gitu. betul. Zaman dulu landlord kaku banget. Kaku Lu banget. Mau, pakai, Heeh. mau bayar enggak Begitu gitu. COVID terjadi semua Wah, semua marah ya. rem aja. Iya, jadi sebenarnya ada bagusnya juga. Ada ya. bagusnya juga. Gua ngerasain sih bro, Iya, gua kan? ngerasain ya. Ya akhirnya kita saling support lah. Benar, Maksudnya saling benar. support. Kita juga ya bisa dibilang mungkin kita punya keunggulan atau punya value-nya di mana nih, misalnya kayak dengan link, Iya, iya. dengan komunitas apa segala Betul, macam. betul. Toh si mall juga butuh, misalnya Betul. gitu kan. Landlord juga butuh gitu. Kita bawa crowd, mereka juga senang Iya. gitu kan. Jadinya Bawa akhirnya traffic saling kan. bawa traffic, saling apa ya? Saling mutual lah. Iya. Saling mutual, kita bisa ketemu di tengah gitu kan. Sekarang di konservatif bisnis ya, Iya, kalau iya. dibilang kayak retail segala macam itu kan mereka punya kesulitan juga. Anak-anak millennials Gen Z ini nggak apa ya? Trennya tuh kan berubah behaviornya. Mereka nggak ke mall kayak zaman kita dulu. Benar. Gitu Iya, loh. betul. Ya kan, Benar. jadi mereka butuh nih komunitas, apa traffic, apa segala macam yang bisa bawa ke situ kan gitu. Nah, gue mau tanya nih, sudut pandang lu sebagai investor lah kasarnya. Bisnis apa yang sekarang lagi terlihat menjanjikan dan lu pengen banget invest? Nah, kalau dia udah ngomong bocorin kita bikin. Iya, justru pakai itu kan, kita bikin aja abis itu. Real invest real ya. Gak, maksudnya ya sekarang ini gimana nih, yang lu lihat saat ini tuh apa? Karena kan juga orang-orang yang pengen bikin usaha sekarang, ya gak tahu juga nih lagi bingung. Karena banyak ya teman-teman gue kayak, gue pengen bikin usaha nih, tapi usahanya bingung pengen arahannya kemana gitu. Nah lu punya saran atau suggest atau pengen kayak, gue bakal invest bisnis ini nih kayak gitu. Ya, sebenarnya kalau gua ngelihat Indonesia itu opportunity-nya masih besar. Besar, oke. Tapi kacamata kita jangan ngelihat urban, jangan ngelihat first cities gitu ya. Jakarta, Oke, Surabaya. justru second city Justru second third gitu ya. cities itu untapped marketnya tuh ada di situ gitu. Nah, bagaimana untapped market ini kita bisa masuk dengan produk yang affordable gitu ya. Ya, Nah, kalau gua ngelihatnya lebih, menurut gue yang paling seksi itu tetap consumer. Consumer, ya, Consumer pasti. goods gitu ya, barang yang Oke. di-consume oleh Ya. mass gitu Iya, ya. iya. Nah, tapi bentuknya apa, terus masuknya di kota apa segala macam itu yang penting gitu. Nah, gue Oh, itu juga karena itu juga lu bikin hyperlokal ya. ya, Oh, biar bisa nge-touch karena menurut tuh. gue Iya, Antep bener. gue dulu orang Bandung, terus gua, tinggal di Jakarta. Wah sama Pak, kita orang Bandung Pak. Iya kan? Tapi Nah. saya nggak lahir di Bandung. Sunda Nah, Empire nih. kita sebenarnya ngelihat urban atau first cities itu sebenarnya udah cluttered banget kan, udah Iya. wow, orang berebutan segala macam. Yang Antep tuh di luar sana, di second third cities gitu, dan mereka sebenarnya daya Benar belinya sih. ada kok gitu-gitu. Iya, benar Dan sih. affordable. Itu Nah. ini menarik, sangat menarik Nah, karena cuman memang packagingnya pada saat kita masuk ke consumer itu harus juga very update, Iya, menarik, Betul, engagement. Iya. Ada mungkin ada gamification-nya, ada apa segala macam. Ya, maksudnya kan sekarang orang pakai sosial media Iya, nah iya, kayak gitunya sih. Gua ada ide sih, cuma nanti kalau gua keluarin Jangan nanti aja di belakang. jeng-jeng ya. Jangan nanti di belakang. Tapi gini, ini fenomena yang gua melihatnya ini fenomena yang beneran ada dan mungkin karena ya gua sendiri pribadi gue berbisnis baru 10 tahun lah. Dari 2014 gue baru mulai bisnis. Fenomena ini gue baru menemukan, gue sendiri pribadi baru menemukan beberapa tahun terakhir gitu kan. Karena ternyata Indonesia itu pasarnya gede banget. Yes. Gede luas banget. banget. Luas ya. Lu kita sama ini sampai detik ini masih melihatnya tuh Jakarta. Ya itu kan Jakarta sentris gitu kan. Tapi Dan sebenarnya- Indonesia sangat konsumtif. tapi sebenarnya Iya, benar-benar. duitnya sorry to say ya, duitnya di daerah lo banyak loh. Iya.
Kita grebe gitu kan. Kalau teman-teman tahu ada VR Journey Indonesia yang VR Nabi Muhammad, Itu kita keren alhamdulillah banget itu. udah ada 14 cabang nih di seluruh Indonesia gitu kan. Nah, di luar pulau itulah yang gila, bro. Iya. Dan Karena ternyata kan mereka haus hiburan, mereka Itu juga dia. pengen experience sesuatu yang sama kan. mereka karena teknologi yang semakin cepat, mereka lihat di sosial media, tapi kan barangnya nggak ada di tempat Iya, mereka ya, benar. gitu kan. Wah gila nih lagi tren nih di Jakarta, baju Ada apa FOMO-nya juga segala ya. macam, FOMO kan. Tapi lihat check out e-commerce, biaya kirimnya 100.000, 200.000, males dia Iya, gitu iya. kan. Tapi itulah potensi kenapa lu harus juga melihat daerah, ya. karena ternyata gua bahasa gua tuh Indonesia atau dunia lah, kita punya delay trend, bro. Nggak usah jauh-jauh Amerika Indonesia deh, nggak usah jauh-jauh Jepang Indonesia lah, Jakarta Surabaya aja itu punya delay trend loh. Pasti. Delay trend yang kayak wave-nya tuh kayak baru nyampe sana gitu loh. Lu pernah tahu nggak Jakarta Surabaya delay trendnya berapa lama? Ya mungkin satu tahun, 2 Iya, tahun. 1 2 tahun. tahun, 2 tahun. Makassar 2 tahun, Za. Makassar 2 tahun. Jadi ada brand yang di Jakarta mah tanda kutip udah dilepeh-lepehin lah, ngapain gua malas di sana gua baru pakai naik. gitu. Udah banyak yang pakai Iya, gitu. udah banyak pakai, udah males. Di Surabaya masih di dewa-dewa. Wah, gua pakai ini nih gitu-gitu. Dilemparnya ke daerah justru. Justru itu gila ternyata. Dan ya itu problem logistik juga jadi masalah gitu kan. Karena kan memang kalau kirim ke sana lo ongkir 100.000 malas lah. Logistiknya ya. Logistik juga jadi masalah. Makanya sebenarnya potensial di daerah tuh masih Gede banget. gila banget, gede banget. Sama kayak event konser juga gitu ya. Second city, third city tuh Ya, masanya juga gede banget. Gitu. Tapi Bapak ini keren banget loh. Udah bisa melihat itu dari jauh-jauh hari loh. Udah bisa ngeliat. Wah, itu makanya Enggak, karena- Indozone udah dilihat ditaruh karena di situ. jatuh bangun, Bos. Oh iya. udah berasa ya. Kalau orang kan ngeliat cuma ujungnya doang. Iya, Belakangnya iya, nggak iya, ngeliat, benar, anjir benar. nih, rugi nih. Iya. Kita harus belajar juga kan ya. Tapi banyak Gen Z yang ya masih jadi fenomena saat ini Iya. kayak mereka mau cepet kaya. Kayak instan nih bisa Siapa yang nggak kayak mau? gini ya gitu kan, instan nih cepet ini apa segala macam. Tapi ya akhirnya ya balik lagi bisnis yang instan jatuhnya juga instan. Ya, Bener gak sih? Ya, ya. Iya. Ya itu kan sebenarnya hukum alam ya. Iya, iya. Kalau sesuatu yang instan berarti fondasinya belum kuat kan gitu kan. benar. Begitu lu fondasinya lebih kuat, should be more sustainable kan gitu sebenarnya. Hmm. Ya kalau kita nih mungkin hidupnya umurnya udah lebih lama gitu ya. Kita ngelihat semua itu ada prosesnya gitu. Nggak Iya, ada iya. sesuatu yang instan gitu. Gak ada yang instan, even mie instan aja harus dimasak dulu. Iya, gitu. nggak ada yang instan, ada proses. Masuk. Masuk Pak Eko. Pak Eko. Tapi real, gue pengen nanya deh. Ini kan buat teman-teman yang kerja gitu ya, kerja biasa gitu ya. Tapi kan semua orang pasti objektifnya sama nih. Pengen make money, kaya raya, hidup bahagia gitu kan. Gue pernah lihat atau gue pernah baca gini. Lo kalau misalkan mau nge-reach 100 juta, 0 sampai 100 juta gitu, lo harus kerja keras. 100 sampai 1 M, lu harus bekerja lebih keras gitu. Tapi 1 M sampai 10 M, lu harus invest. Statementnya bener nggak? Not necessarily sih Nah. menurut gua, karena menurut gua bekerja keras itu fundamental. Ya. Jadi lu mau dapetin sesuatu yang besar, ya fundamentalnya lu harus bekerja keras. Oke. Gak ada lu tiba-tiba duduk-duduk di sofa besok bisa dapat 100 juta, Ya. nggak ada. Jadi maksud gua nggak tahu ya, karena balik lagi ya, ini mentalitas yang sudah dibangun pada saat generasi kita itu memang harus bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu yang besar, yang Ya. lebih Ya. gitu. Itu kan mentalitas gitu ya. Ya. Nah, tapi kan sekarang kita bisa nge-shift itu menjadi smart kerjanya lebih smart gitu ya. Jadi kerja keras tuh bukan kayak kita ngangkat banting tulang apa segala macam, tapi bekerja lebih pintar gitu kan, lebih ke arah sana. Iya, Nah, iya. kalau gua ngelihatnya sih itu tuh 100 ribu tuh itu bukan takarannya tuh bukan di Oke, situ ya. gitu. Fundamentalnya tuh emang udah harus kerja keras. Cuman kalau balik lagi ke entrepreneur tadi, kalau gua ngelihatnya pengertian entrepreneur tuh orang tuh masih berbeda. Ada yang entrepreneur, ini menjawab pertanyaan lu juga mungkin. Ada yang entrepreneur, ada self-employed. Self-employed. Gitu. Oke. Yang orang kerja aja Nah, gitu kan.
Enggak, kalau self employed ini kayak lu keluar rumah berdagang, lu dapat 100, ya udah lu happy, lu Iya. hidup gitu. Iya, Tapi kalau entrepreneur, lu ada growth yang lu cari. Itu yang tadi menjawab investasi itu gitu. Untuk lu mendapat growth itu, mungkin lu harus invest, lu harus Iya, tapi kolaborasi. tetap kerja keras kan. Iya, kalau kerja keras balik lagi itu fundamental menurut gua. Iya. Tapi kalau pembedaan entrepreneur sama self employed itu tadi itu. Jadi lu dengan tidak bekerja di kantoran, lu cuman punya warung misalnya, tapi lu bisa punya waktu lebih luang, lu udah self employed tuh. Tapi memenuhi kebutuhan lu. Iya, Tapi kalau entrepreneur tuh lu ada growth yang lu kejar gitu loh. Nah, growth yang lu kejar itu ya berbagai macam cara gitu. Iya. Tergantung sebenarnya seberapa besar sih mimpi lu, Iya, sampai mana betul. sebenarnya. Lu mau, karena gini, gue juga kenal ada beberapa orang yang gue udah punya toko 3, udah cukup. Iya. Abis itu gue main layangan aja. Ada, Iya, ada. yang kayak gitu. Tapi ada juga yang kayak udah punya toko 1000, masih pengen 2000, pengen 3000, ada Iya. juga. Tergantung. Biasanya kita. itu senang cari masalah, bro. Kalau kayak gue nih, gue invest yang baru nih, Iya, iya, lu iya. berarti lu mencari masalah baru. Iya, masalah benar. baru nggak mungkin. Tapi Kalau benar, di portfolio yang baru nggak ada masalah nggak mungkin. Kan? Benar. Tapi gue kadang kalau ngomongin soal itu ya, Za, kalau gue pribadi juga gue lebih masukin ke ranah sedikit agamais sih, maksudnya Iya, sedikit inilah apa sih sebutnya, lebih ke agama lah. Kalau Iya. gue gini ngeliatnya gini, sekerja keras apapun kita, kalau memang nggak dikasih sama Tuhan, Garis itu, tangannya ya. iya nggak akan ini juga. Lu kurang kita nih. Sekurang kerja kerasan apa sih kita dibanding tukang? Iya. Ya kan? Iya, Tapi setuju. kok alhamdulillah kita sampai titik ini Iya, gitu loh. iya. Tapi kan balik lagi, bukannya nggak boleh kerja keras juga, harus lu kerja keras harus. Sampai kalau bisa lu kerja keras sampai apa ya, Tuhan bilang ya udahlah gue kasih deh gitu. Jadi kayak nggak bekerja juga salah juga, nggak ngapa-ngapain juga salah juga. Tapi lu Ini statementnya bahaya nih. kok gitu sih? Gak gitu juga. Tapi maksudnya harus diimbangin lah. Kalau menurut gue harus diimbangin antara usaha dan lu doa dan lu seberapa impact lu Iya. punya usaha sama Setuju, orang iya, sekitar itu kan. Karena kan semakin besar lu berimpact, ya Tuhan juga akan semakin besar lu ngasih juga ke elunya juga gitu sih kalau gua Ya ngeliat. mungkin ini poin yang penting ya, maksudnya impact to the others gitu ya. Yes, betul. Nah karena menurut gua pada saat lu jadi entrepreneur ya, atau udah bekerja sendiri, impact to the others itu berpengaruh. Karena itu akan mensupport semua bisnis Betul. lu untuk ke situ gitu. Tapi kalau lu cuman nggak ada impactnya, lu mikirin diri lu sendiri ya berat itu pasti kan. Karena Nggak ada supporting factornya ya. Karena sejauh ini perusahaan yang besar pasti impact-nya juga besar di sekitar. Makanya kan kayak ini lokal hero satu ini kita Bapak Ariel ini kan impact-nya udah gede banget kan dari sisi media, dari sisi investment apa segala macam. Otomatis ya the real hero yang kayak begini. Justru kayak makanya judul kita Local Heroes adalah Bapak. Padahal gue belum merasakan berimpact terlalu besar loh. Sebenarnya ya, maksudnya to be honest ya. justru- Karena menurut gue kalau gue ngelihat 10 tahun perjalanan bisnis gue, I could have done more gitu ya. Tapi kan bisnis itu kan naik turun ya. Kadang-kadang kita boro-boro berimpact tapi ngurusin di dalam sendiri kan jungkir balik kan gitu ya. Tapi ya itulah mungkin. Iya. Kalau gue ngelihatnya adalah Tapi kan lu jadi bisa bikin mahasiswa ini yang tadi lu bilang di daerah-daerah yang lokal-lokal ini jadi makin percaya diri gitu. Iya Sama itu bidang-bidang ya, oke lah yang itu. lain. Enggak gini. Pasti berimpact. Iya. nggak ada sesuatu atau misalnya orang yang bener-bener berimpact tapi bilang dirinya berimpact tuh nggak ada. Ini yang drill orang yang memang berimpact tapi orang yang bilang dirinya berimpact gitu. Sesuai sama bro. namanya, Itu- Real. merendah lah. Itu keren nih, Bapak ini Tapi keren sih lah. Real gini, kalau misalkan potensi ya buat industri media nih sama gimana ya, kolaborasinya gimana sih misalkan antara industri kreatif, agensi, media sama retail, dari media itu tuh potensinya seberapa besar sih? Menurut gua bisnis media itu sekarang udah nggak bisa berdiri sendiri. It has to be an ecosystem gitu loh. Oke. Jadi harus ada creative agency-nya karena kita harus membuat IP baru gitu. Ya. Yang mendukung segala macam kegiatan, terus harus ada komunitasnya, harus ada ya IP termasuk event gitu ya, harus ada kolaborasi sama kan kita mau memperluas audiens
mungkin media lain audiensnya lebih ke sini, ya kita gabung kolaborasi, jadi audiensnya kita lebih besar. Harus seperti itu sih. Jadi kalau dulu kan ya udah media, bisnisnya media aja gitu, tapi nggak ada yang kayak hal-hal lain. Tapi sekarang menurut gua kalau kita nggak punya itu agak berat. Jadi misalnya kita bikin IP untuk gua mengakselerasi atau memperbesar audiens gua bikin IP sama satu istilahnya satu brand yang sudah punya market lebih besar gitu. Jadi itu kan sebenarnya mempercepat akselerasi gue untuk memperluas audiens gue dibanding gue mulai bikin IP sendiri 2 tahun 3 tahun lama banget gitu. Akhirnya kita bikinnya gabung gitu. Itu emang kolaborasi tuh udah zaman sekarang tuh udah penting banget sih. Menurut gue juga kayak ekosistem yang dibentuk. Lu nggak bisa nih cuman satu doang tadi ya media doang, tapi lu harus butuh part-part yang lain untuk ngebentuk satu bisnis itu. Bahkan kalau gua banyak belajar juga lah dari teman gua Bapak Deriansyah ya, kasih solusi ya. Bapak. Dia keren sih, maksudnya kayak dia juga justru membuild dia punya media dulu untuk nantinya pada ujung-ujungnya adalah jualan produknya kayak tadi ya. Kan pada kasih umroh lah apa segala macam. Nah itu keren sih. Jadi kayak lu bentuk ekosistemnya dulu untuk nanti lu mendukung nih semuanya gitu. Ya tapi kan sebenarnya kayak Derry mungkin dia berhasil menemukan sweet spotnya. Sweet spot, nah itu tuh. Kan nggak semuanya juga bisa membuat media itu menjadi besar. Betul. Itu media is not an easy thing juga gitu. Itu makanya kayak gue juga tadi bilang, soalnya ada beberapa teman-teman gue juga yang usaha media setengah mati nggak naik gitu. Itu apa ya? Ya balik lagi sih. Dikasih apa enggak itu dia. Tapi gue sama dikasih apa enggak. Terus yang itu menurut gue udah pasti lah. Sama yang kedua menurut gue, kalau gue selalu mempunyai prinsip begitu kita memulai sesuatu kita harus tahu USP-nya kita gitu. Kalau enggak ya sama aja bos gitu kan. Benar. Ya Derry dengan kasih solusinya USP-nya clear lah dia segala macam. Betul. Perbedaannya sama podcast yang lain kan kelihatan. Kelihatan banget. Nah itu gue juga ngerasain kayak yang tadi ya, misalnya Indozone punya beberapa hyperlocal media gitu ya. Dan gue sangat ngerasain itu works banget. Karena yang tadi gue bilang ya si VR itu ada di 14 cabang. Gue biasanya memakai media lokal di daerah itu aja akhirnya. Dan itu akan lebih works loh dibanding kayak media yang umum. Karena mereka nggak baca yang di urban. Bener itu dia. Mereka yang lebih lokal. Itu dia sih gila. Itu gimana sih bro analisanya tuh bro? Maksudnya kalau bisa dapat formula itu sih bro? Ya sebenarnya gua kan nggak sendiri. Tadi ya? Gara-gara itu bangun ya? Kalau formula itu kan sebenarnya gua selalu bilang kalau kita memulai sesuatu yang baru harus ada USP-nya tuh pasti. Tapi gua itu karena gua tahu diri, gua orang investment, gua selalu misalnya gua mau masukin investasi ke media, gua pasti akan berpartner dengan orang yang punya expertise di media. Jadi gua nggak akan sok tahu, oh gua bikin media begini, gua arahnya begini, nggak akan sok. Lu bukan orang media bos, jadi lu nggak bisa ngejar jam terbang orang yang udah 10 tahun, 15, 20 tahun gitu loh. Gue invest di restoran, gue pasti invest dengan orang yang expertise di restoran. Gitu. Ini salah satu gue invest di creative agency. Iya benar. Gitu. Enggak, gini, ini nyambung sih sebenarnya. Karena yang tadi nyambung juga ke kolaborasi. Kenapa kita harus kolaborasi? Karena gue juga jujur Jakarta Sneaker Day, gue kan ada Jakarta Sneaker Day. Kenapa sih gue berpartner sama Aji, Invia, Dagelan segala macam. Terus udah gitu ada lagi teman partner gue satu lagi Asa itu yang jago di bidangnya. Gue tahu, gue expertise gue tuh mungkin dari sisi komunitas, toko-toko sneakers, anak-anak sneakers segala macam lumayan oke gitu. Tapi gue power medianya gue nggak ada, makanya gue, Ji, kita bikin event sneakers yuk, tapi lu bantuin gue dari sisi media gitu kan. Oh yuk, wah dia jago banget, makanya udah jago banget. Bro, dagelan siapa yang nggak tahu dagelan gitu kan zaman itu kan gitu. Maksudnya kayak sampai detik ini juga. Semua orang punya apa ya, forte-nya masing-masing lah gitu. Akhirnya kita combine bertiga jadinya jadi barang. Bener. Betul, itu dia sih. Nggak bisa lah, zaman sekarang kita sendiri-sendiri gitu mau jadi Superman gitu udah benar bos gitu. Superman aja super team. Superman aja pakai channelnya di luar gitu. Berarti kan dia ada yang salah gitu. Tuh, Superman salah loh. Benar. Sekarang udah satu super team. Super team. Ya benar. Nah, tadi kan lu ngomongin IP ya. Kalau lu sendiri ya ngelihat IP atau ngedevelop IP, lu based on trend yang udah ada apa memang lebih baik gua bikin tren baru aja lah gitu?
Kalau nggak salah lu kan waktu itu bikin ini ya, Muslim Market ya? Ya Muslim Market. Beda sih, ya balik lagi ya. 10 tahun yang lalu dengan sekarang ini udah Jauh. berbeda lah. Tapi Beda mungkin secara market. ya beda secara market, beda secara tren, beda secara orang punya informasi. Dulu kan Iya. sosial media juga mungkin cuman satu dulu, belum Iya. ada macamnya. Mungkin yang basic yang harus tetap sama adalah kita bergeraknya data driven, harus Data. research-nya harus kuat gitu loh. Jadi Jadi, kadang-kadang datanya ya, dulu ya? kayak kemarin sama teman-teman pengen bikin satu IP baru musik gitu atau event gitu. Subjektivitas kita pasti ada gitu. Gue pengen si A gitu ya yang perform gitu atau main segala macam. Itu kan karena kita suka. Tapi apakah si buying power yang nonton konser ini anak-anak Gen Z, dede-dede milenial Ngerti ini gitu. ngerti itu kan? Iya. Itu bos gitu kan? Iya, iya. Padahal marketnya gedenya di situ. Padahal misalkan marketnya di daerah gede, itu. kan orang-orang kita kan udah capek festival, udah Iya, iya, jompo benar. semua Iya. kan gitu kan. Iya juga Iya, lagi. kan? Iya. Kemarin terakhir gue nonton Linkin Park, pinggang mau patah. Bener. Iya. Deket Serius banget. lu? Capek banget. Nah, iya makanya. Tapi gini sih, bener juga tuh kayak data itu penting banget saat ini tuh apa Betul, yang harus lagi data diminati. driven. Iya, iya benar. Apa tren itu seperti apa. Kadang kalau cuman by ego kita sendiri ya nggak bisa, Nggak bisa. percuma. Gitu. Di tim gua itu ada banyak intern anak-anak Gen Z. Ah, itu penting banget tuh. Jadi gua biasanya Bukan, selalu memberikan mereka keleluasan untuk membuat satu konsep gitu. Ya, ya. Jadi pada saat datang ke kita, pada saat present, kalau yang misalnya yang perform si A, si B, yang kita tahu nih, Iya. ini pasti nggak akan laku nih gitu. Tapi kalau yang mereka tahu kita nggak tahu, oh ini kayaknya bener nih gitu. Iya. Ngerti nggak? Itu Jadi bener, ada bener. Iya, sesuatu iya, iya. yang kita juga udah nggak relevan dan udah ada Bener. gap gitu kan di situ Iya. gitu. Even gue kemarin yang di JSD tuh, Iya. di hari kedua, hari ketiga, ada yang perform musik. Rame tapi, Iya. nih siapa? Iya, Gua lu udah pasti udah iya, nge-update gue paling juga. tahu Dewa, Gigi, Iya, iya, anjir. iya, iya. Gigi Dan siapa? sekarang ini udah Iya, Gen Z ini udah alpha loh, beda bro. lagi, udah alpha. Udah alpha dan Dia alpha udah itu masuk punya alpha, bener. interest base yang berbeda lagi gitu. Yang gue tahu yang gue mesti seliweran apa namanya masih di apa namanya di YouTube apa segala macam paling Nadif Nadine siapa? Nadine ya kayak gitu-gitulah. Pokoknya yang baru-baru gue juga gak ngerti Iya, lah. iya. Makanya itu benar-benar beda banget sih. Beda banget. Tapi bener, beda banget. hire intern itu penting. Iya. Maksudnya ya Gen Z lah. Iya. Gen Z dan ya dia ngerti apa sih sekarang lagi tren apa segala macam. Jadi gue ya udah ikutin aja deh Iya, ya. Ya sekarang kalau nggak kayak gitu gila loh. Iya, iya. Kita Ya, sendiri apalagi kita ini mungkin di industri yang seperti ini Iya. ya gitu loh. Kalau misalnya kita Jadi dituntut kreatif terus ya, gitu kan. kita di Betul. industrinya pabrik gitu ya, mungkin nggak Iya, perlu seperti beda. ini juga Iya, iya, gitu kan. betul. Gitu. Tapi even pabrik aja ya developmentnya juga harus ikutin tren juga Marketingnya. gitu kan. Marketingnya Iya. bener. Gila. Emang kalau Makanya. misalkan kita nih yang udah kayak gini mah mikirnya bisnis aja ya. Tapi banyak ini sih, banyak apa namanya, banyak yang gua tuh masih mempertanyakan kayak lebih ke heran sih. Maksudnya kayak wah perkembangan teknologi digital apa segala macam mempengaruhi tren yang sekarang ini itu sudah gitu juga market kenapa makin niche. Iya satu komunitas wow itu gede banget sekali gitu tapi kadang ya nggak bisa digabungin sama yang market satu lagi. Nah kalau yang lu lihat gimana sih kenapa sih akhirnya fenomenanya Sorry gue potong. gimana? Tapi itu menarik tuh kalau misalkan gini kita mau make money. Lebih baik market yang niche apa yang general? Mesh. Nah Bicara make money ya, bicara Ya, make money ya. beda konteks ya. Kalau lu bicara contoh sepatu Iya, si Aji Kompas, Iya. dia selalu ngeluarin limited, Iya. selalu habis. Iya. Ya bisa juga. Maksudnya it's a marketing Iya. strategi juga kan betul, gitu loh. Betul. Oke. Ya lu ngeluarin yang tadi minuman apa segala macam, lu harus mass. Jadi maksudnya menurut gua lu nggak bisa mending yang mana gitu. Tapi tiap produk itu punya different strategi gitu loh untuk Tapi ini. by data lagi, By by data. data, Jadi, by analisa ya. semuanya baru untuk kita bikin satu produk gitu. Iya. Ya tapi tadi balik lagi sebenarnya kayak si market ini semakin kenapa makanya gue kayak ngeliatnya kenapa semakin niche malah semakin works. Ya karena orang dengan adanya kalau gua ini dengan adanya sosial media akhirnya mereka melihat semakin banyak orang yang make, gue males sama gitu. Oh. Jadi oke. waktu semakin semakin limited, dia ada exclusivity. Ya, Kan sekarang ya, kan ya. dengan adanya sosial media kan Masuk. melihatnya exclusivity itu Ya, kan ya, gitu ya. loh. Tapi kalau makanya sekarang kan trendingnya gini,
anak zaman sekarang dengan adanya sosial media mereka akan sering posting pakai baju. Tapi baju itu nggak akan di-repeat untuk 3 kali 4 kali. Makanya terjadi thrifting atau terjadi garage sale apa segala macam gitu. Jadi mereka lebih prefer beli baju yang affordable, tapi mereka bisa berubah-ubah penampilannya dibanding beli baju yang mahal tapi ya udah gue pakai baju itu terus aja, gitu. Jadi ada fenomena sosial media juga yang mempengaruhi decision making itu gitu. Sekarang nyambung lagi ke pertanyaan gue yang tadi tuh, yang pertama tuh. Nah, gimana tuh bisnis media ini tuh gimana ya? Menjanjikan kah emang sekarang saat ini tuh bisa mendapatkan kasar cuan yang karena lu sejauh mana tertarik potensinya buat nge-support industri-industri gitu. Terus udah gitu juga kayak tadi kenapa lu pengen mau invest ke bisnis media ini karena lu melihatnya peluangnya tuh seberapa besar sih kayak gitu. Ya kalau balik lagi kalau tadi gua ngelihat bisnis media ini evolusinya sangat cepat dan sangat sangat kompetitif gitu. Contohnya kayak gue bilang tadi, barrier to entry-nya sangat rendah untuk orang bikin media sekarang. Kayak kita bertiga nih, 1 jam lagi kita bikin media, udah bisa nih. Nah cuman kan perbedaannya kalau di Indozone itu kita punya Dewan Pers. Homeless media lain itu nggak punya Dewan Pers. Oh, ada izin Dewan Pers kita ada. Jadi kita selain kita gede di digital, tapi kita punya aset portal dan ada Dewan Persnya. Jadi apapun yang kita keluarkan itu kita ada pertanggungjawabannya. Nah itu satu, ibaratnya gue punya SIM-nya lah kalau di media gitu ya. Tapi di sisi lain, media ini kan sekarang terkafling-kafling. Media yang seperti kita, media digital atau media mainstream, KOL ini kan menjadi media juga. Angga sebagai KOL dengan ratusan ribu atau jutaan, lu punya audiens yang sangat niche. Jadi brand lebih baik tap in ke lu, mengendorse ke lu karena udah tahu nih audiens lu seperti itu gitu kan. Sneakers, hats, apa segala macam kayak gitu-gitu. Nah, itu kan menjadi persaingan dari medianya itu juga sendiri gitu kan. Nah, sama sekarang karena KOL ini udah overrated, brand melihat orang ngelihat KOL ini udah pasti dibayar nih untuk mempromosikan brand. Akhirnya mereka sekarang spread ke KOC. Iya betul, sekarang ada KOC. Key Opinion Consumers. Betul. Jadi opini dari Reza, kita yang orang-orang biasa itu lebih melekat, tapi masif gitu loh. Betul. Nah ini kan menjadi fenomena yang baru lagi, tapi tetap media ini kan at the end of the day butuh untuk menjustifikasi apapun itu kan gitu. Makanya lu buat ekosistem itu. Tadi. Jadi ekosistem itu harus tetap terjadi. Kalau enggak, jam terbangnya jauh bro. Itulah gitu. Makanya tuh Zal, kita harus banyak belajar Zal. Enggak lah. Aduh. Makanya jangan diam-diam aja Zal di rumah lu diam. Gue tempel terus Star. Tapi ya menurut gua lu bikin Grebe ini dengan retail, karena gue dulu pernah punya retail juga. Gue pernah punya marketplace, habis itu gua pivot ke B2C ya, consumer brand, hijab waktu itu, terus kita punya retail hampir 7 toko di beberapa shopping mall gitu ya. Tapi gue merasakan nggak gampang gitu. Jadi makanya gue bilang orang yang bermain di retail nih, wah ini nyawanya 9. Waduh. Ya karena negosiasi sama landlord, bawa traffic, belumlah ada. Ya zaman dulu ada demo segala macam, langsung hari weekend itu sepi segala macam lama. Itu benar. Emang dinamikanya tuh banyak banget. Jadi, tapi memang potensinya gede banget. Karena orang terkaya nomor 1 di dunia sekarang punya retail chain itu banyak banget loh. LVMH kan itu gila gitu. Brand dan chains retailnya gede ya. Tapi kalau ngelihat dari tren yang terjadi mungkin experience store itu yang paling penting sekarang. Karena orang udah mencari experience dibanding produknya itself gitu ya. Mau nggak mau karena gini, ya kita makhluk sosial lah. Kenapa juga makanya kita dari awal itu ngebentuk si Grebe ini karena lu beli online lu kayak beli kucing dalam karung men, nggak bisa. Lu kan kita banyak ketipunya kan beli online. Lu harus mau nggak mau harus ngelihat. Makanya sebenarnya gua zaman dulu pas kayak kita mau bikin Grebe memang mimpi kita adalah kita pengen ada Grebe di tiap daerah karena brand lokal di tiap daerah juga banyak gitu kan. Orang mau beli ya lu cobain dulu di tempat kita baru baru lu beli online terserah deh gitu kan. Tapi lu cobain dulu di barangnya tempat kita.
Tapi ya seberiringnya waktu karena pandemi ya, Ya. kita 1 bulan buka tiba-tiba negara api menyerang gitu kan. Jadinya nilai-nilai kos-kos yang tadinya harus kita buka cabang ya kita iniin dulu lah. Makanya kan kita sampai bertahan sampai detik ini ya kita harus wise develop si Ya. kos lah kasarnya. Tapi di negara barat juga Western udah balik lagi ke retail ya? konservatif, ke retail. Ya. Kayak Ya karena itu sih. Experience. buku udah tadinya kan udah online segala macam. Ya, Sekarang ya. mereka buka bookstore. Oke. Karena generasi sekarang itu kan udah nggak dapet experience kita dulu. Terus retail juga sama. Di Korea makanya kan ada perpustakaan yang lagi terkenal Iya, banget tuh iya. di dalam mall tuh Iya, kayak tahu gitu gue. juga tuh. Itu ya sekarang udah balik lagi emang enakan kata yang kuncinya. experience ya. Sebenarnya kata kunci experience itu ya mungkin kayak lu sempat bikin Muslim market ya, market. Muslim market. Gue juga bikin Grebe mungkin ada kata-kata kecepatan ya gitu ya kayak kecepatan. Iya. Ya mungkin tinggal kita Mungkin ini saatnya nih Muslim Market. Ya nggak? Jadi ini boleh ya. bro kita Boleh. bangkitin lagi aja bang kita Muslim market ya masya Bener, Allah bener. bener. Nah, kita tunggu ya apakah jadi. Iya. Apa? Waktu itu tagline kita imajinasi ke aksi ya. Oh, imajinasi ke aksi. Jadiin Nah, itu berarti keren. harus. Memang. harus jadi. Tapi kalau gue pribadi tipikalnya kayak jangan kebanyakan imajinasi doang. Iya, harus harus action. Harus action benar-benar. Karena banyak lah teman-teman kita juga kayak, konsep aja. Iya, benar-benar. Maksudnya gasnya juga enggak gitu kan. Ya mungkin juga kayak awal kayak yang idenya mikirin ide kayak store kita kayak Grebe gini juga banyak mungkin. Tapi yang berani eksekusi siapa? Iya, Kayak iya, gitu benar. aja sih sebenarnya. Nah, Ya habis closing, itu fine tuning kan biasanya Betul. kan. closing strategi nih dari Real sebelum closing. Ya gimana? Cepet banget kayaknya belum. Nggak berhasil. Sejam loh. Sejam ya. Gila sejam. Gue kebanyakan ngomong berarti ya. Tapi enggak justru kayak ngalir gitu lebih seru. Iya. Tips buat startup ataupun orang-orang yang mau mulai usaha gitu ya, biar dapat investasi dan usahanya dia bisa berimpact dari sisi investment gimana Real? 5 poin deh, kebanyakan 5 poin. Anjir. Jangan, 3. Tiga. Kayak balik lagi ya, kalau selama ini yang kita pelajarin, apalagi kita sebagai investor mau invest gitu ya, kita akan lihat kalau ada generalis sama spesialis gitu ya, Ya. kita akan ngeliat spesialis. Oke, Jadi spesialis itu finding ya. your niche itu sangat penting. Angga spesialisnya apa? Niche-nya tuh di mana gitu. Lu Kayak niche-nya tadi di lu mana gitu. invest di media harus ada orang media kan? Iya, Dia iya. yang jalan kemudian juga Betul. kalau Jadi kan, ada spesialisnya. finding your niche. Tapi kan media kan luas gitu. Tapi niche-nya tuh apa gitu. Iya, iya. Nah, itu satu. Yang kedua, dengan adanya online, social media, tetap kita harus tahu USP-nya kita apa gitu. Oke. Ya lu mau bikin podcast nih. Ya USP lu apa gitu. Sekian banyak opsi orang ngelihat podcast ke channel podcast, ngapain datang ke lu? Iya, gitu. benar. Apa yang membuat Ya. orang datang ke sini? Ya, USP-nya that's apa? why lu invest ke Indozone ya, hyperlokal gitu ya. Ya, Media lain mah. sama yang Nggak bisa. yang ketiga balik lagi ya fundamental. Iya. Fundamental bisnisnya gimana gitu. Itu sih Fundamental. kalau gue bilang kalau 3 poin itu gitu. Karena kadang-kadang orang ya balik lagi ya terlalu bersemangat terus merasa idenya bagus tapi lupa gitu loh visibility-nya segala macam. Sebagai investor, Nambah nih. buat brand lokal, nggak gini, brand lokal ataupun siapapun lah ya yang orang mau mulai usaha. Sebenarnya bagus gak sih mengharapkan investor atau ya udah lu jalan aja dulu sendiri, bootstrapping gitu. Nah menurut lu gimana? Sebenarnya bootstrapping itu nggak jelek loh. Menurut gue justru bagus karena kalau di stage investment itu kan ada proof of concept tuh. Proof of concept itu di bootstrapping. Ya betul. Jadi investor juga ngelihat how far you can go with your concept gitu loh. betul. Ada di situ. Gitu. Jadi Grebe tuh udah 5 tahun bootstrapping. Kelamaan itu bro. Saatnya diinvest berarti. Jadi ya. siap diinvest ya. Lu mancing. Bisa aja mancing. Asik Michael. Karena Closingnya sebenarnya gitu. proof of concept lu di 1 tahun udah kelihatan harusnya Iya, ya. Tapi kan kena pandemi Oh gua. iya ya karena pandemi. Karena ya. pandemi jadi gue agak mundur dikit. Iya ya. Tapi Soalnya alhamdulillah. in the normal 1 tahun condition kan? harusnya. Iya bisa betul kelihatan. betul. Closingnya bagus nih. Jadi kayak udah 5 tahun kayaknya butuh diinvest ya. Harusnya bisa ekosistem lu udah ada kan. Amin, Ya amin, lah. amin. Bismillah lah. Habis ini kita ngobrol ya, Rin. Iya, asik. Ya udah teman-teman, makasih untuk yang nonton. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Real, kalau enggak follow Reza. Iya. Thank you. Thank you semua.